Biasanya untuk banter ya, oke. Bu Sutini, videonya mungkin bisa dihidupkan, Bu Sutini. Videonya ya. Oh, sudah, terima kasih. Nggih, turun. Bapak Ibu menunggu satu masih belum masuk Pak Simin. Pak Simin dari ada kabarnya enggak, Bu? Halo, Assalamualaikum. Bu Widi. Bu Widi. Itu yang dekat dengan Bu Widi, Bapak. Oh, Bu Widi. Yang Pak Bapak belum gabung, Pak. Oke, baru 4 Bu Wijayati sudah, Bu Lestari sudah, Bu Sumarsih sudah, Bu Siti ini sudah, tinggal Pak Simin, Aris Wijayanto ini yang belum terlihat. Nah, begini Bapak Ibu, kita mulai saja sambil nunggu Pak Simin karena waktu kita memang sangat terbatas. Jadi nyun sewu karena memang fasilitas volumenya Bapak. Volumenya saya sudah penuh nih Bu. Mungkin di audio Ibu yang diperbaiki. Ini yang volumenya belum terdengar dari sinten nggih? Bu Marse. Volumenya yang iya Bapak dari belum begitu terdengar. Volumenya Bapak. Ya, saya cek satu-satu dulu. Bu Marse, mendengar saya, Bu? Bu Marse? Halo, Assalamualaikum. Bu Marse mendengar saya? Nggak dengar, Bapak. Bu Wijayanti? Ya, volumenya kecil. Oke. Ini di tempat saya sudah besar. Ini sudah saya maksimalkan itu, Bapak 100. Bu Sri Lestari? Siap, Bapak. Mendengar saya? Siap, udah mendengar. Bu Sutini? Sudah dengar, Pak. Ya, Bu Sutini? Siap. Sudah dengar. Bu Sutini sudah, Bu Lestari sudah, Bu Wijayanti? Mungkin trouble ininya, Bu, apanya? Yang kendala. Bu Wijayanti pakai HP atau pakai laptop? Halo. Bu Wijayanti. Nggak dengar, Bapak. Bu Wijayanti tidak dengar ya? Itu trouble-nya mungkin di audionya Bu Wijayanti karena yang lainnya insya Allah mendengar. Oke, ya? Ibu-ibu yang kami hormati, untuk pertemuan ini langsung kita mulai saja karena ya menyesuaikan Ibu Wijiati tolong dibantu temannya ataupun siapa untuk mengaktifkan audit atau videonya. Apa ya, Dek? Mungkin sementara kita berlima saya untuk dimulai karena nyun sewu karena waktu kita terbatas dan ini pertemuan pertama memang belum menggunakan Zoom yang berbayar, maka memang durasinya hanya 40 menit. Durasinya hanya 40 menit, ini sudah masuk 20 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Maba'ud yang kami hormati, ini baru ibu-ibu yang bisa rawuh di Zoom kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang kesempatan ini kita diberikan kesehatan, pertama sehat lahir dan batin untuk mengikuti kegiatan yang pertama untuk saya karena
Sejak kami menjadi mentor dari itu semua, kami belum pernah ketemu, dan mestinya kalau yang program awal kita adalah luring, tapi karena kesempatan waktu, maka pihak UNS memberikan kesempatan untuk bisa dilaksanakan secara daring. Untuk itu kali ini kesempatan yang sangat baik, walaupun waktu kita tinggal 20 menit, nanti kita manfaatkan semaksimal mungkin. Yang pertama, kami atau saya memperkenalkan diri, saya Pak Rohmat. Sebenarnya saya pengawas SMP, Ibu. Saya pengawas SMP dari Kabupaten Semarang. Ya, kebetulan diberi amanah untuk mendampingi ibu semua. Dan saya kalau istilah mentor ya itu di istilah kedinasan, tapi saya berharap kita mendampingi ibu dalam pelaksanaan OJT 2, ya, OJT 2, karena kebetulan di Solo itu kekurangan mentor, sehingga OJT 1 sudah berlangsung, IST 1 sudah berlangsung, baru cari mentor. Jadi kami kemarin juga kejanjapan, loh ini sudah OJT 1 sudah IST kok baru ada mentor. Dan kebetulan di Kabupaten Semarang saya bersebelas, ada 11 mentor yang akhirnya ya kami bersedialah untuk bergabung di Kabupaten Karanganyar, dan ya alhamdulillah berarti tambah saudara ini dengan ibu-ibu yang ada di Kabupaten Karanganyar. Untuk agenda kali ini sementara memang baru sosialisasi, artinya begini Ibu, di OJT 2 langkah yang pertama adalah sosialisasi 1 di sekolah asal. Kemudian sekolah asal bisa kepala sekolah, yang kebetulan kepala sekolah tidak menjadi masalah, ya. Kemudian teman sejawat, kemudian sekolah magang mungkin sudah ditentukan kalau yang di Karanganyar, kemudian dengan mentor. Nah ini saya berharap kali ini adalah merupakan kegiatan sosialisasi kepada mentor. Artinya saya untuk hari ini butuh informasi dan masukan dari ibu semua, kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung dan yang akan dilaksanakan, terutama di OJT 2 ini yang terkait dengan kegiatan magang. Karena magang itu nanti ada beberapa kegiatan yang harus ibu-ibu lakukan, dan mungkin perlu didiskusikan atau ada beberapa hal yang perlu kami berikan informasi. Karena begini ibu-ibu, ibu-ibu sudah melakukan IST. IST di sana diberikan materi-materi terkait dengan pengawasan dan seterusnya. Tugas kami hanya mendampingi, artinya ilmu sudah ibu-ibu terima dari IST. Nah, kami yang mendampingi pengalaman di lapangan, kami belum berpengalaman sih belum, artinya sudah pernah di lapangan, dan nanti ilmu-ilmu yang ibu terima dari pengajar di IST itu kita terapkan di lapangan. Nah itu tugas kami untuk mendampingi. Untuk itu kami mohon nanti secara berurutan mungkin bisa menyampaikan beberapa hal yang terkait. Yang pertama, Ibu sudah dapat sekolah magang semua, nggih? Sudah ditentukan di TK Al-Amanah Jateng. Siap. J, Bapak. Ini 5-5-nya jadi 1, Bu. Untuk Sudah apanya, maksimal, Bapak? Tempat magangnya. Sendiri-sendiri itu, Bapak? Oh gitulah. OJT 2 tempat di TK Al-Amanah Jateng. Itu Al-Amanah Jateng itu TK tempat ibu magang atau tempat ibu apa itu? Tempat saya magang, Bapak. Bu Sri Lestari di TK Al-Amanah Jateng.
Bu J, Sutini, siap. Bu Sutini juga. Siti ini di mana? Di TK Islam Bakti, Wonorejo. Oh, beda-beda. Beda-beda, Bapak. Oh, maksud saya ini data yang kami terima dari apa? Dari UNS ini hanya satu TK Al Amanah Jaten. Artinya saya kemarin berasumsi, loh kok 5-5-nya jadi satu. Berarti beda-beda ya? Beda-beda, Bapak. Oh, oke. Udah. Semuanya beda-beda. Oh. Lagi ini makanya saya butuh informasi untuk yang pertama nanti ya dikenalkan dulu satu-satu, terus setelah itu nanti kami berikan bimbingan untuk langkah-langkah yang akan dilakukan di OJT 2 atau apa. Kita bisa memberikan informasi utuh dari yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Karena saya di OJT 1 kan tidak tahu itu yang dilakukan apa, terus tindakan kepengawasannya nanti apa, kemudian ditindaklanjuti di OJT 2 pasti tindakan kepengawasannya untuk dimulainya kan sudah dari identifikasi masalah di OJT 1. Nah, itu apa kami belum mendapat informasi secara gamblang. Kami beri waktu ya sekitar 2-3 menit mungkin. Yang pertama Bu Sri Wijayati, monggo Bu. Untuk perkenalan dan tempat OJT-nya di mana, tempat magangnya di mana, dan BIMLAT-nya nanti bentuknya apa, kegiatan yang dilakukan. Monggo Bu Sri Wijayati untuk menyampaikan apa yang kami Bapak, tadi. maaf. Gangguan volume ini Mas, Bapak. Oke. Sementara yang sudah siap dulu, Bu Sumarse. Bu Sumarse. Sebentar. Bu Sumarse. Ya, ya. Monggo Bu. Untuk Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore. Ini saya dari TK Dharma Wanita Ngasem. Kemudian untuk magangnya itu di TK Dharma Wanita 5 Baturan Colomadu, Bapak. Dharma Wanita 5 Colomadu. Oke. Ya. Oke, terus untuk BIMLAT-nya apa Bu kemarin yang direncanakan? Kegiatan bimbingan dan pelatihannya yang BIMLAT-nya itu penyusunan RPPM BDR, Bapak. Oh, RPPM BDR. Ya. Oke. Terus kegiatan magangnya sudah sampai ke sekolah belum Bu? Ke sekolah magang sudah? Sudah, Bapak. Untuk muka sudah? Sudah sosialisasi. Oh, sudah. Sudah. Sosialisasi ke sekolah asal sudah otomatis, ya. Sosialisasi ke sekolah. Ya, sekolah sendiri sama sekolah magang, Bapak. Oh, sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Bu Lestari, monggo Siap, Bapak. silakan dan apa yang kami butuhkan tadi disampaikan. Siap, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami telah diperkenankan untuk bergabung dengan Bapak. Tentunya nanti arahan dan bimbingan yang kami harapkan. Saya dari TK Pertiwi 4 Jaten, Bapak. Kemudian untuk TK ini TK Al-Amanah. TK magang saya dari TK Al-Amanah, Bapak. Mana Jaten ya, Bu? J. Kemudian untuk kegiatannya nanti yaitu pendampingan dalam pembuatan RPPH. RPPH. J. Ampun. Sampun, Bapak. Terima kasih. Sudah ke Al-Amanah, Bu? Dalam? Sudah ke TK Al-Amanah, ya? Sudah. Sampun. Siap, sudah. Dengan
Bapak atau Ibu Kepala Sekolah sudah sana nggih? Iya, sudah Bapak. Kami sudah sosialisasi bersama kepala sekolah dan gurunya. Oh, ngoten. Nggih. Malah Oke. terima kasih sudah. Ini Pak Aris sudah gabung. Videonya Pak Aris mungkin bisa dihidupkan. Oke, sementara terima kasih Bu Lestari. Berikutnya Bu Sutini mungkin bisa memberikan Oke, Bapak. informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Terima Sutini. kasih Bapak atas bimbingan Bapak untuk membuat LPP ini. Saya ini bertugas di TK Dharma Wanita Wonorejo. Kemudian untuk magang saya di TK Islam Bakti 8 Wonorejo, Wonorejo. Untuk sosialisasi di TK magang kemarin Bapak, juga saya dengan kegiatan perangkat pembelajaran, terutamanya RPPM dan RPPH Bapak. Namun Bu, Sampun. Bu Tini, nggih. Terima kasih Bu Tini yang telah menyampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Aris. Bisa dengar Pak Aris? Maaf Pak, ini baru bisa gabung Pak. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa, belum ketinggalan, baru tiga orang yang mulai data-datanya, terutama untuk perkenalkan diri sekaligus untuk memberikan informasi tentang tempat sekolah magang, Pak. Bu Sumarja sudah, Bu Lestari sudah, Bu Tini sudah, Bu Jayanti masih ada terkendala di audionya, Bu. Halo, Bu Sri Wijayati, Wijiati. Ya, Bapak. Masih terkendala Assalamualaikum. audio. Kalau tidak ada masalah, bisa diperkenalkan untuk tempat-tempat yang kami maksudkan tadi, tempat UJT juga. Monggo Bu Sri Wijayati, Bu Sri Wijayati, monggo. Ini mau Ada di audionya. Mungkin Pak Ares, kalau Pak Ares bisa berikan beberapa informasi. Yang pertama mungkin perkenalan. Maaf Pak, suaranya kurang jelas. Oke. Mic-nya ini jelek, mic-nya. Suaranya kurang jelas Pak. Halo. Ini yang lain jelas. Bapak pakai laptop atau pakai HP? Iya, pakai laptop, tapi mic-nya laptopnya itu kurang jelas Pak. Maaf. Ini di pinggir jalan raya banyak kendaraan. Oke, kalau begitu sambil mendengarkan dulu saja Bapak Aris dan Ibu Sri Wijayati. Intinya di pertemuan kali ini memang hanya sekedar untuk perkenalan karena tugas Bapak Ibu sudah dimulai ketika selesai melaksanakan IST 1, In Service Training 1 selesai, berarti Bapak Ibu punya kewajiban untuk melaksanakan OJT 2 yang durasinya tidak main-main, durasinya 38 hari. Bapak Ibu nanti di OJT 2 ini waktunya ya menyita perhatian, tenaga, pikiran, dan mungkin biaya. Untuk itu kan perlu persiapan yang matang betul. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan selama OJT 2 itu yang jelas tadi untuk sosialisasi kepada sekolah asal. Ini Bapak Ibu kan dari kepala sekolah semua ya?
Ya, Bapak. J. Dari Iya. Ya, Ji. Artinya ketika dari unsur kepala sekolah, Bapak Ibu tidak masalah untuk sosialisasi asal. Ini tidak masalah. Sosialisasi dengan teman sejawat juga tidak masalah. Yang sejawat artinya Bapak Ibu, guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Sudah tidak ada masalah. Yang kedua, sosialisasi di sekolah magang. Insya Allah sudah dilakukan, ya. Jadi sudah rata-rata Siap, Bapak. sudah berada di sekolah magang. Yang ketiga, sosialisasi juga kepada mentor. Nah, ini yang saya maksudkan hari ini itu Bapak Ibu dalam rangka sosialisasi kepada saya. Karena memang saya belum pernah ketemu dengan Bapak Ibu. Sedianya yang pertama untuk kegiatan luring, tapi karena bersamaan juga kegiatan di Kabupaten Semarang itu ada diklat juga calon pengawas, dan kami juga mendampingi 5 orang calon pengawas SMP. Ya, kami waktu kami bersifat itu di sini. Dan BPJS memberikan kelonggaran untuk pendampingan di Karanganyar dengan dari yang dilakukan. Salah satu diantaranya kegiatan pagi ini, siang menjelang sore ini adalah untuk sosialisasi Bapak Ibu sosialisasi. Nah, sosialisasi itu kan macam-macam. Satu diantaranya kenal dulu. Belum kenal terus. Lalu kan tidak mungkin. Ini perkenalan dulu. Bisa hadir kelima-limanya dari Ibu Sri Wijiyati, Lestari, Bapak Aris, dan begini Bapak Ibu, intinya hari ini kami berharap bahwa kegiatan yang akan dilakukan Ibu Bapak semuanya mulai didokumentasikan lewat agenda harian. Jadi ketika hari pertama masuk JT2, Bapak Ibu sudah memulai berubah. Kemarin kalau tidak salah sudah saya share untuk contoh untuk agenda harian atau jurnal itu diakomodasi apa istilahnya, dimodifikasi, disesuaikan dengan Bapak Ibu yang melakukan real di sana. Ketika Bapak Ibu, ini kok seperti ini, tidak harus seperti yang kami berikan contoh itu. Jadi intinya tiap hari Bapak Ibu melakukan kegiatan dicatat dan jangan lupa dokumennya. Karena nanti di bahan laporan Bapak Ibu pasti akan menyampaikan kegiatan 1, 2, 3 sampai berikutnya. Yang kedua, untuk kegiatan yang terutama di kegiatan magang itu Bapak Ibu punya kewajiban, nggih? Halo? Halo. Bapak, Ibu, Bapak. Di tempat magang, Bapak Ibu apa yang menjadi tugasnya? Bu Sri Lestari, di tempat magang. Siap, Bapak. Mensosialisasikan tentang RT LPP ini. Yang kedua tentang PKKS dan PKG, Bapak. PKKS dan PKG. J. Sama nanti ada AKKP itu loh Bapak yang AKPK. Kelemahan kita. AKP. Iya itu yang iya. Itu tentang kelemahan kita, itu nanti di tempat magang itu kita mau sharing lah. Oke, Bapak Ibu, nanti di tempat magang Bapak Ibu punya kewajiban 2 atau 3 lah itu. Artinya kalau 1 penilaian kinerja kepala sekolah, yang kedua penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru Bapak Ibu hanya menganalisa atau menvalidasi dan verifikasi, ya. Karena penilaian kinerja guru itu yang berkewajiban menilai adalah kepala sekolah. Bapak Ibu pengawas menilai penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu untuk kepala sekolah bisa memilih itu, tapi untuk penilaian kinerja guru Bapak Ibu minta data dari kepala sekolah yang itu kemudian diverifikasi dan dianalisa. Dan yang berikutnya Bapak Ibu punya 1 lagi di AKPK yang Bapak Ibu sudah susun. AKPK itu kan sebenarnya merupakan
evaluasi diri ya. Evaluasi diri Bapak Ibu dari 6 kompetensi pengawas, mulai dari kepribadian, akademik, manajerial, sosial, penilaian, dan penelitian itu dari sisi mana kompetensi yang paling lemah. Nah, itulah nanti Bapak Ibu bisa belajar di tempat magang. Yang kurang itu di bidang apa? Nah, di sana dari bisa dengan cara observasi atau studi dokumen. Dokumen-dokumen yang ada di sekolah itu Bapak Ibu gali semuanya. Terkait dengan kegiatan maksud saya terkait dengan kelemahan yang sudah Bapak Ibu tentukan sendiri. Karena yang tahu kelemahan Bapak Ibu ya Bapak Ibu sendiri. Kemarin kan sudah membuat AKPK itu. Jadi sudah dianalisa saya itu kurangnya di ini. Tempat makan itulah Bapak Ibu mencari ilmu yang memang sudah terapan lah, sudah berada di lapangan. Ilmu apa pada di apa yang apa pada digali lebih dalam ketika sudah sampai nanti Bapak Ibu besok terjun menjadi pengawas. Jadi dimakan itu kan menjadi latihan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu untuk di sekolah tempat asal saya kira tidak masalah karena Bapak Ibu bisa berkondisikan dengan teman sejawat. Tidak menutup kemungkinan walaupun kami ditugasi menjadi mentor Bapak Ibu di sana di SMA di Kabupaten Karanganyar, saya berharap Bapak Ibu juga tidak meninggalkan pengawasnya masing-masing atau penilainya masing-masing. Tolong juga berkoordinasi dengan mereka. Karena kami jauh, kami nanti akan bertemu mungkin di pertemuan yang beberapa, kalau tidak salah kemarin di yang terakhir. Saya sebenarnya ingin sekali untuk bisa sekolahnya, tapi waktunya entah. Tapi kemungkinan kami sudah izin pada UNS, mungkin kalau saya ada waktu, mungkin suatu saat tidak harus memberitahu jenengan, ini saya sudah sampai di sekolah jenengan. Tapi jadi saya pengennya seperti itu karena sebenarnya kalau komunikasi seperti ini kadang-kadang tidak bisa ya, belum bisa menyentuh semua esensi dari apa yang kita bicarakan. Nah, Bapak Ibu, waktu kita memang terbatas dengan yang waktunya sudah lebih. Saya berharap komunikasi nanti setelah ini bisa kita lakukan lewat WA Group itu. WA Group tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ada pertanyaan apapun waktu kami buka terus Bapak Ibu. Jadi saya kalau saya diberi amanah memang harus terbuka sampai seluas-luasnya. Jadi nanti kalau ada beberapa hal yang perlu didiskusikan kapan saja, selain dari waktu-waktu yang telah ditentukan untuk tatap muka secara daring ini, bisa lewat grup WA gitu. Lewat grup WA saja yang mudah suatu sewaktu-waktu, biayanya yang murah, dan tidak harus meluangkan waktu seperti ini, bisa sambil tapi masalahnya disampaikan, kita jawab juga dalam kondisi yang santai juga, tapi intinya permasalahan itu bisa diatasi. Maten Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada kami atau ada beberapa pertanyaan, monggo sebelum kita akhiri. Siap Bapak, kami dari Bu Sri Lestari mohon izin untuk masalah ini Bapak, bahan tayang materi sosialisasi itu bentuknya apa Bapak? Mohon pencerahannya. Bahan tayang sosialisasi ke magang sama di sekolah sendiri yang perlu kita ambil itu untuk bahan tayangnya itu Bapak. Oh ini untuk sosialisasi ke saya. Ini nanti video ini sudah kami rekam, nanti bisa kami share. Kami di grup bisa diunduh ataupun diambil, tidak harus videonya kan besar loh videonya. Mungkin nanti diambil foto, dilampirkan beberapa lembar gitu saja. Yang penting ada
di rekaman itu yang muncul gambar ibu. Begitu ya? J, siap Bapak. Jadi nanti linknya untuk rekaman ini kami share kembali. Tadinya tidak muat di WA dengan ukuran yang besar, ya kami linknya biar di-download sendiri oleh Bapak Ibu semua. Oke, yang lain, Bapak Ibu? Mohon izin Bapak. Oke, Bu Masih. Untuk surat keterangan itu Bapak, nanti bentuknya gimana ya? Surat Surat keterangan. keterangan untuk ya untuk sosialisasi ke sekolah. Surat keterangan sosialisasi ke sekolah. Sekolah asal berarti dengan buat sendiri tidak apa-apa karena selaku kepala sekolah. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, kita kan memang selain sebagai yang di satu sekolah itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, kalau ke sekolah magang ya minta surat keterangan dari kepala sekolah magang. Dibuatkan sendiri tidak apa-apa. Berarti yang kalau yang, berarti kalau magang yang buat sekolah magang sendiri, kepala sekolah magang. Kepala sekolah magang minta surat keterangan kalau sudah melaksanakan sosialisasi gitu saja. Kalau Ibu punya format, sudah punya format, buat kenal, tinggal gunakan ya. Setelah itu yang penting kan. Belum Bapak. Oh belum. Oh, oke, nanti. Lah ini formatnya yang pada. Ya, yang penting kan ada yang bertandangan di bawah ini kepala titik-titik menerangkan bahwa nama Bu Sumarsi ini telah melaksanakan sosialisasi di PK ini pada hari tanggal sekian demikian, terus tanda tangan kepala sekolah sudah cukup kepala TK yang Bapak Ibu. Yang lain Bapak Ibu? Bapak, J. Beribun, Bu? J, mau tanya untuk jadwal yang sudah dibuat bersama-sama itu kemarin Bapak memberi contoh untuk jadwal pelaksanaan RT LPP, kemudian bersamaan dengan juga contoh jurnal. Jadi untuk kita nanti jadwalnya itu yang kita gunakan yang jadwal bersama itu J, Pak J. Nanti kami nyausi Bapak. Kemudian untuk jurnalnya nanti kita menyesuaikan dengan kegiatan kita nanti J, Bapak. Leres Bu, leres. Artinya kami kan kemarin hanya menyampaikan contoh yang valid, yang benar, yang Ibu buat teman-teman itu. Yang digunakan yang Bapak Ibu buat bersama teman-teman itu semuanya itu yang digunakan. Tentang maksud saya untuk memberikan contoh jurnalnya, Bapak Ibu saya maksudkan setiap hari mencatat kegiatan yang Ibu lakukan. Hari ini sosialisasi ke sekolah asal. Dengan ini buktinya nanti kan di sana ada tulisannya, oh surat keterangan yang tidak kalah penting, mesti foto harus ada. Kalau seandainya contoh saya ada 4, tidak harus dipenuhi semua, yang bisa-bisa saja. Yang bisa-bisa saja. Kalau hanya foto ya tulis foto saja. Tidak ada surat keterangan ya. Surat keterangan tidak usah ditampilkan, foto saja cukup. Itu kan hanya merupakan data pendukung Bapak Ibu. Tidak harus ya. Kemarin yang saya tulis di keterangan itu, itu kan standar yo nak ono iki, nak rano iki, atau ada semuanya lebih bagus. Kalau hanya ada satu tidak masalah, ada 2 tidak apa-apa. Berarti kalau lebih bagus. Jadi tidak mutlak harus seperti yang kami tulis itu. Itu hanya alternatif. Oh, nak iki ya iso. Ini bisa, salah satunya di antara ini juga bisa. Yang tidak kalah penting, yang paling mudah dicari dokumennya ketika melakukan kegiatan itu jelas foto. Foto jangan lupa ketika melakukan kegiatan semuanya didokumentasikan. Ngaten Bu Ziyati nggih. Jadi kami hanya memberikan Bapak saja. Terima kasih. Jadi kita tinggal mengganti untuk tanggal pelaksanaannya saja, Bapak. Tanggal pelaksanaan jenengan yang tahu persis, yang jenengan laksanakan itulah yang dituangkan dalam jurnal sendirian. Oke, yang lain ada lagi? Terima kasih Bapak. Ada lagi Bu? Kalau enggak, ya kita sudah lebih dari Bapak minta maaf untuk satu lagi.
Untuk perangkat pelaksanaan supervisi akademik itu kan menggunakan instrumen Bapak. Itu di tugas di tugas 7 IST 1 itu ada format untuk instrumen wawancara, pra proses pembelajaran, kemudian observasi pembelajaran, sama pasca sesudah pembelajaran. Itu kita perangkatnya itu saja yang kita siapkan di dalam melaksanakan supervisi akademik ya Bapak. Oke, leres Bu. Jadi perangkatnya, instrumennya itu yang dipakai, nanti kemudian dianalisa kekurangannya di mana, itu yang dijadikan bahan untuk pembinaan Bapak Ibu di sekolah itu. Di dasarnya dari instrumen itu, instrumen supervisi itu dilihat dari nilai minusnya, dan nilai minusnya itulah yang Bapak Ibu jadikan bahan pembinaan. Jadi sekolah asal kan supervisi pembelajaran, kemudian pembinaan, dan bimlat. Gitu? Supervisi pembelajaran, kekurangannya ini jadikan sebagai bahan pembinaan pada Bapak Ibu. Tentang bimlat kan Bapak Ibu dasarnya dari observasi di OJT 1. OJT 1 Bapak Ibu sudah mengamati sekolah, observasi, mungkin bisa dari observasi dan di dokumen sudah digali sedemikian rupa, menemukan beberapa identifikasi masalahnya, setelah itu dikerucutkan menjadi masalah utama yang akan dijadikan sebagai tindakan pengawasan dalam bentuk bimlat itu. Jadi antara bimlat mungkin dengan supervisi yang Bapak Ibu lakukan beda latar belakangnya, ya. Latar belakangnya dari sisi OJT 1 telah observasi, kemudian pengamatan dan sebagainya, kemudian dimunculkan masalah-masalah yang ada lewat identifikasi masalah, dikerucutkan menjadi masalah utama yang ini, kemudian muncul sebuah kegiatan kepengawasan, mungkin IHT, mungkin untuk rumah besarnya bimlat, tapi di dalamnya mungkin ada IHT, ada workshop, ada apalah itu diantaranya. Dan yang kedua di dalam sekolah tadi ada lagi yaitu supervisi dilakukan pada Bapak Ibu guru. Hasil dari supervisi itulah ada beberapa mungkin kelemahan di sisi apa itu yang dijadikan sebagai bahan pembinaan Bapak Ibu pada Bapak Ibu guru secara umum. Untuk supervisi akademiknya tidak harus semua guru. Bapak Ibu bisa mengatur sendiri mungkin 1, 2, 3 lah untuk populasinya dan sampelnya itu. Kalau Bapak Ibu mensupervisi semuanya, ya nanti waktunya habis karena Bapak Ibu kan sebenarnya satu hari hanya 2 jam pelajaran. 38 hari itu setara dengan 75 jam pelajaran. Artinya satu hari itu hanya 2 jam pelajaran untuk digunakan kegiatan UJT. Sehingga kegiatan yang lain di luar 2 jam pelajaran itu 2 kali 45 menit itu sama dengan 1,5 jam. Itu digunakan untuk melaksanakan tugas utama sehari-hari di sekolah. Sehingga kalau melaksanakan supervisi ya sesuaikan saja. Nggak terlalu banyak 10 nanti memakan waktu 10 hari dengan kan mau minta di supervisi saja. Sampel saja 1, 2, 3 lah dulu untuk dianalisa, kemudian kekurangan dari Bapak Ibu guru ketika supervisi itu untuk pembinaan Bapak Ibu guru yang lain secara keseluruhan. Ngoten nggih. Oke, ada yang lain mungkin sebagai maaf, maaf Bapak. Oke, monggo Bu. Ini kalau tadi ada gangguan suara Bapak untuk tempat kami. Ini sudah sedikit-sedikit agak jelas. Kami tadi belum atur bahwa perkenankan, terima kasih sudah bisa bergabung dengan Bapak, mohon pengarahannya. Kami dari TK Pertiwi 03 Matese Bapak, nanti untuk sekolah magang kami itu di TK Islam Al-Firdaus Matese Bapak. TK Islam Al-Firdaus Matese. Kemudian untuk materi yang perlu kami tingkatkan di dalam kegiatan pembelajaran guru yaitu pembuatan media pembelajaran yang bervariasi Bapak. Kegiatan media pembelajaran. Media pembelajaran Angkatan Bapak, terima kasih Bapak minta maaf Bapak Ibu, ini
kami nanti akan tidak lanjuti lewat WA, kami minta informasi yang jelas. Nomor 1 diantaranya untuk jumlahnya jenisnya apa, nanti kami beri form untuk diisi. Yang kedua, kami juga butuh nama kepala sekolah yang ditempati magang dan nomor HP. Artinya kami juga butuh komunikasi untuk menyampaikan bahwa Bapak Ibu magang di sini, tolong kepala sekolah tempat magang dengan. Ini nanti kami sampaikan formnya dan tolong nanti diisi untuk data-data yang kami butuhkan. Jadi insya Allah kita hadir di tempat Bapak Ibu magang, kami akan komunikasi juga dengan Bapak Ibu kepala sekolah tempat magang. Kalau di Kabupaten Semarang tadi sudah saya langsung ke sekolah magang. Kami dampingi datang langsung untuk kami ya nak wong Jawa ke diserahke, minta difasilitasi, minta dukungannya dan seterusnya. Nah, nanti bagus karena kendala jarak yang jauh, kami nanti diberi nomor HP Bapak Ibu kepala sekolah tempat magang. Ya suatu saat atau dalam waktu dekat ketika sudah kami dapatkan, insya Allah akan kami hubungi dan kami sampaikan beberapa hal terkait untuk dimintakan dukungan pada beliau kegiatan Bapak Ibu yang lakukan di sana. Ngoten nggih, Bapak Ibu. Jadi nanti kami share lewat WA saja untuk data-data yang kami butuhkan dan tolong segera untuk dilengkapi nanti. Pak Aris mungkin ada yang disampaikan, Pak Aris? Sampun Pak. Niku gangguan pun. Tapi pun Pak, gangguan. Ini enggak apa-apa nanti untuk sampun lebih mengikuti ini sampun lagi jam set sampun mengikuti. Oke, insya Allah nanti saya share kembali link dari rekamannya nggih. Rekamannya nanti insya Allah kami sampaikan. Bapak Ibu tidak mengurangi rasa hormat pada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa ya rakyatan sedikit sendiri ngerti kenalan namanya sudah dan kita bisa bertatap muka walaupun jarak jauh. Untuk kegiatan berikutnya nanti kita sambung dengan komunikasi WA kalau ada beberapa informasi yang kami perlu ataupun sebaliknya nanti lewat WA. Dan untuk pertemuan yang akan datang nanti kami menunggu dari LPD UNS karena kami sebenarnya akan difasilitasi oleh beliau, hanya saja sampai saat ini belum bisa dilaksanakan, makanya kami menggunakan Zoom yang gratisan. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf, selamat bertugas. Salam pada Bapak Ibu Kepala Sekolah tempat magang, dan salam juga pada keluarga Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan tugas sampai selesai dan mendapatkan bisa lulus semua dan bisa bermanfaat semua dengan sesuai harapan kita masing-masing. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.